sehat. Hari ini saya Kak Ros sudah sama Pak Andi Baso nih dari Kabak Pesertaan. Boleh perkenalkan dulu Pak ini teman-teman. Oke, makasih. Selamat sore, siang ya? Iya, siang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Andi Baso, Kabak Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju. Kita jumpa lagi untuk membahas hal-hal yang hangat ya. Ini, saya baru dengar ini Pak terkait SKCK dan BPJS. Ini ada hubungan apa nih? Ada hubungan sirih? Bagaimana? Bagaimana? Makasih. Memang sebenarnya ini ada hal baru terkait dengan pengurusan SKCK. Jadi sebenarnya bukan hal baru juga, karena sebenarnya ini kan sudah aturannya sudah lama. Jadi regulasinya itu terkait dengan undang-undang terkait JKN, di mana di situ mengatakan bahwa setiap warga negara itu wajib hukumnya menjadi peserta JKN. Cuma memang belum terlalu ini sekali ya, sehingga masih belum terlalu dijalankan. Nah, tahun 2022 ada impres terbaru, instruksi presiden nih, yang menugaskan ke 32 kementerian dan lembaga untuk melakukan hal-hal apa ya, yang nyata lah gitu ceritanya, bahwa bagaimana ini lebih optimal program JKN. Nah, salah satunya dari kepolisian menerbitkan Perpol nomor 6 tahun 2023. Jadi tahun 2023 lalu Perpolnya baru tahun lalu ini. Tahun lalu. Wow. Nah, di situ mengatakan bahwa salah satu persyaratan untuk SKCK ditambahkan memperlihatkan atau sudah menjadi peserta JKN aktif. Jadi aktif. Jadi bukan hanya sebagai peserta JKN, tapi harus memperlihatkan bahwa dia aktif begitu. Jadi inilah yang coba dijalankan. Jadi kalau mengatakan dia baru atau tidak, sebenarnya enggak sih. Cuma memang urut tertentu itu memang baru kelihatan ya. Baru kelihatan, dia baru menampakkan wajahnya. Selama ini dia sembunyi-sembunyi. Jadi sebenarnya ini muncul karena peserta JKN yang seharusnya wajib tapi belum banyak. Ya. Ini teman-teman ini yang belum ada JKN-nya. Kawin. mau dimarahin mungkin ini Pak. Jangan marahin. Kita rangkul saja. Ayolah sama-sama teman-teman. Ini penting ini JKN untuk kebersamaan. Untuk kalian juga. Betul, kalian juga. Untuk kalian juga. Kalau sakit kan aman. Iya. Dibutuhkan sekali itu. Sebenarnya karena belum PJMUTO ini kebagusannya ini kayaknya perlu diobrolkan lebih lanjut ini. Betul lah, harus diobrolkan. Oke. Terus ini saat pengajuan SKCK, dokumen apa saja yang harus diserahkan nih untuk kepada petugas Pak kalau membuktikan bahwa peserta JKN Kak ya? Betul, selain mungkin sudah ada beberapa persyaratan di sebelumnya mungkin, tapi untuk penambahan ini karena dia harus memperlihatkan kepesertaannya sebagai JKN aktif, tapi sebelumnya kita harus tahu juga bahwa untuk sekarang ini kan tidak mesti harus sebagai memperlihatkan sebagai kartu, cukup memperlihatkan dia nicknya. Nah, memang kita sudah di setiap Polres atau tempat pengurusan SKCK itu ada portal namanya portal bersama. Jadi nanti di situ tinggal memperlihatkan NIK-nya atau KTP-nya di entry, kelihatan apa dia bahwa dia sudah terdaftar aktif atau tidak aktif. Jadi hanya butuh KTP ya Pak? Butuh nick. Iya, sebenarnya bukan KTP-nya, nick-nya. Jadi kalau orang hafal nick-nya enggak perlu, silakan tinggal sebut langsung nick saya ini. 760. Jangan nick saya dong yang saya sebut. Ups. Jadi tapi kan itu sudah pasti Pak kalau kelihatan dari nick kita kalau itu kita peserta JKN. Tapi bagaimana memastikan bahwa saya ini aktif begitu Pak? Kalau untuk kita sendiri apakah kita aktif atau tidak, peserta JKN memang kita dianjurkan untuk mendownload namanya aplikasi mobile JKN. Nah, di situ kan kelihatan jadi aktif atau tidak. Nah, di portal itu kan kelihatan tadi begitu masukkan nih, teman-teman di kepolisian langsung kelihatan peserta JKN aktif atau non aktif. Nah, kelihatan di situ. Tapi untuk kita ya mobile JKN tadi. Iya. Dari kalau di kepolisian langsung kelihatan. Betul. Langsung kelihatan. Nah, aman. Semuanya aman, terkendali. Tergantung kitanya. Kalau mungkin lebih gampang juga mengakses mobile JKN. Mobile JKN. Itu mobile JKN saya lihat Pak, mirip-mirip di WhatsApp, harus ada di HP. Sebenarnya juga kan ada juga namanya Pandawa. Oh, ada Pandawa. Iya.
jadi misalnya kalau misalnya memang pada saat di sana nanti belum punya mobil JKN, bisa dicek dulu yang di Pandawa. Nomor Pandawa itu 0811 81 65 165. Catat. Ulangnya 0811 8165 165. Nah, langsung cek di situ Pandawa udah kelihatan. Langsung saja chat itu. Karena mustahil. Oke, orang malas download Mobile JKN, oke lah masih dipahami. Tapi WhatsApp enggak, bohong tuh kalau tiada WhatsApp di rumah. Di HP masing-masing. Betul. Terus bagaimana kalau misal dia belum terdaftar JKN Pak, tapi mau urus SKCK? Belum lagi kan yang kita lihat sekarang lagi CPNS pasti bakal banyak yang butuh nanti ini. Bagaimana tuh? Kita bicara dulu begini, bahwa kepesertaan JKN untuk mengurus SKCK tidak menjadi beban dan tidak menjadi penghambat. Itu yang pertama harus kita, jangan sampai kita mengatakan bahwa saya tidak bisa urus SKCK karena ini, enggak. Jadi di tempat-tempat pengurus SKCK kita sudah melakukan kerjasama, koordinasi, kita juga ada pendampingan mungkin di sana. Jadi kalau memang dia belum terdaftar, nanti dia bisa mendaftar sendiri lewat Pandawa tadi. Oh, jadi misal saya, terdaftar sama saya. Ya, contoh. Ini klarifikasi dulu. Saya sudah terdaftar orang. Misal saya mau daftar SKCK kucuk ke kantor polisi. Belum Pak terdaftar. Oh, bisa mendaftar langsung di sana. Di Pandawa nanti kan diarahkan, tinggal masukkan entry tadi nomor 08118 165 akan dipandu di situ. Jadi ada bisa, panduannya sampai keluar PA. Sambil duduk-duduk. Bisa. Sambil duduk-duduk terdaftar. Ya sudah kan jalan aja ke sini kafe ini. Gampang sekali ternyata. Ya betul memang. Jadi dari situ nanti akan keluar juga virtual account. Nah, virtual account itulah yang diperlihatkan sama teman-teman di kepolisian bahwa ini saya sudah terdaftar. Jalan. Langsung kasih bikin saja. Sudah, saya sudah terdaftar. Nah, ini Pak, mereka membuat SKCK. SKCK-nya. Tapi tidak kepesertaan JKN ini tidak aktif karena menunggak. Itu bagaimana cara mengaktifkannya nih? Cara mengaktifnya kan kalau kita mau simpelnya ya bayar. gitu. Sederhananya. Nah, cuma kan kita kan ada yang mengatakan Pak, iuran saya bisa. Nah, dalam hal ini memang kita ada memang kemudahan yang namanya rehab. Ya betul tuh. Ada di episode sebelumnya, nonton. Nonton aja. Tapi kita akan simpel sedikit ya, karena kalau kita mau ulang seperti episode berikutnya panjang. Jadi kita rehab simpelnya. Simpelnya aja. Ya, rehab itu sebenarnya rencana pembayaran bertahap. Jadi kata halusnya dari kata mengatakan bahwa dicicil itu. Easy. Dicicil. Dicicil sangat easy, sangat mudah. Jadi ketika sudah mulai pencicilan berarti sudah aktif. Belum juga sih. Iya. Makanya rehab ini diprioritaskan bagi peserta yang memang sehat. Tapi ini sebenarnya sangat membantu. Karena kenapa, daripada harus dia melunasi plek sekaligus kan berat juga. Iya. Tapi untuk kepengurusan SKCK itu sebenarnya tadi bahwa ini tidak menghambat. Tidak menghambat. Jadi kalau misalnya dia semua katakan Pak, saya mau rehab, silahkan. Jadi biar rehab, ya sudah SKCK jalan. Sedangkan itu tadi baru mendaftar sudah memperlihatkan ini loh sudah terdaftar, kita jalan. Jadi pada dasarnya kita mengatakan bahwa SKCK ini tidak menghambat kepengurusan daripada SKCK tadi. Intinya kita semua hanya ingin mengetahui bahwa Anda adalah peserta JKN. Betul. Jadi kita bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia awareness, peduli dan mau menjalankan aturan yang ada. Itu aja. Harus sebelum mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya dulu. Dengar itu. Dengar. Harus balance. Harus rata. Ya, harus jangan cuma ingin menerima, harus juga memberi. Betul. Misal nih Pak, pemohon sudah menjadi peserta JKN, tapi tidak aktif karena dia baru sudah kuliah, lulus dari tanggungan. Ya, betul. Itu bagaimana nih? Ya kalau memang dia sudah tidak kuliah kan ceritanya dia sudah keluar dari tanggungan, otomatis kan dia harus dialihkan menjadi kepesertaannya menjadi peserta mandiri. Mandiri. Iya, peserta mandiri. Nah
peserta mandiri itu ya sudah beralih menjadi membayar sendiri tadi. Jadi tapi kalau dia sudah alihkan, dia akan menunggu sama dengan peserta tadi, peserta baru. Kecuali kalau dia kuliah tiba-tiba langsung kerja, ya tinggal dialihkan saja menjadi pekerja. Ke tenaga kerjaan gitu ya Pak? Iya, kalau misalnya dia bekerja di mana, ya kita langsung alihkan ke situ. Apalagi kalau misalnya selesai kuliah, nggak pernah urus JKN-nya, tapi sementara ini sudah kerja di perusahaan, misalnya sudah kerja di tempat ini, ya udah kita alihkan saja, ditanggung oleh tempatnya bekerja. Oh, begitu. Itu gampang. Sangat gampang. Terus Lumayan. kalau misal lulus tapi belum dapat kerjaan, bisa mandiri. Bisa mandiri ya. Jadi prosesnya dimulai dari nol lagi ya? Enggak juga. Enggak dari nol. Kan sudah ada datanya. Oh iya, datanya benar. Nggak perlu lagi data ulang. Maaf Pak. Maaf teman-teman. Maaf. Saya salah. Berarti kalau misal dia sudah mengikuti prosedur nih Pak, Ya. tapi belum memenuhi syarat, itu dipermudah ya Pak ya? SKCK-nya tadi tidak wajib kan ya yang Bapak selesai dan Bapak bilang? Maksudnya ini tadi bisa sebenarnya saya bilang tadi bahwa tidak akan menghambat, tetap akan jalan. Jadi kalau misalnya dia belum bayar, kita advokasi untuk membayarnya memang rata-rata bayar. Kalau misalnya belum terdaftar, tinggal tadi lewat Pandawa, daftar memperlihatkan kepesertaannya bahwa sudah terdaftar lewat HP-nya tadi, ya udah jalan. Sebenarnya enggak. Jadi jangan menjadi masalah. Tidak perlu jadi pusing itu Nggak. apa-apa. Santai saja, hidup tetap berjalan. Hidup tetap berjalan. Terus bagaimana Pak? Kan tadi nih kalau lulus kuliah, kalau langsung kerja oke, langsung Ya. ditanggung sama Pemberi tempatnya kerjanya, tempat dia kerja. Terus kalau dia mandiri, tidak, maksudnya ya pengangguran sukses, amin. Pengangguran itu dia mandiri. Mandiri, ya, betul. Lalu bagaimana jika dia melanjutkan pendidikan Pak? Kalau melanjutkan pendidikan kan ada kriteria juga ya, ada kriteria umur itu. Misalnya yang ditanggung itu kan sampai umur 25 tahun untuk pendidikan formal. Jadi kalau misalnya dia sudah lebih dari 25 tahun kan memang harus tetap mandiri. Harus tetap Ya, mandiri, kalau ya. sudah lebih dari 25 tahun. Tapi kalau misal dia cepat lulus, cepat ini, tapi belum 25 tahun sudah S2, aman lah ya Pak ya? Itu tergantung ditanggung sama BPJS Pak? Nanti Sebelum kita 25? sebenarnya bukan tanggung atau BPJS atau tidak, apakah dia masih ditanggung Oh, iya, sama orang bisa tuanya? ditanggung orang tua Iya, maksudnya. iya. Kalau ditanggung masih ditanggung sama orang tuanya, aman lah. Oh JKN. aman, Iya. selama di bawah 25 tahun itu aman untuk ditanggung sama orang tua Iya, dan dia dan- berkuliah. Betul, artinya kan di orang tuanya itu kan kelihatan bahwa dia ditanggung atau tidak. Jadi misalnya selama ditanggung sama orang tuanya ya aman lah, Aman nggak lah ya. masalah. Semua ini aman. Jadi bukan isu lah, bukan suatu isu. Bukan suatu isu. Nggak masalah. Sebenarnya ini kita sayang sekali karena 10 menit di waktunya sebenarnya nih Pak. Terus kira-kira jika kalau saya sebenarnya paham loh, Pak. Tapi ini siapa tahu teman-teman di rumah masih ingin bertanya. Gitu. Kemana arah mereka bertanya? Kita sebenarnya banyak sih tanpa bisa langsung, misalnya kan setiap daerah itu, setiap kabupaten pasti ada kantor BPJS Kesehatan, silahkan ke situ. Kemudian juga kalau misalnya memang dia peserta di mobil JKN kan ada di situ penyampaian keluhan dan informasi. Di Pandawa juga bisa jadi solusi bertanya hal itu. Jadi sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya. Jadi kalau mau bertanya bisa langsung ke kantor? Bisa Bisa ke mobil JKN? mobil JKN bisa ke situ usul kantor. Bisa lewat Pandawa. Iya. Mudah sekali Ji sebenarnya. Awan sih sebenarnya. Iya. Terus ini terakhir Pak, Ya. kira-kira apa yang ingin Bapak ucapkan ke teman-teman nih bahwa ini gampang dan Iya. tidak perlu dipersulit. Boleh Betul. closing statement-nya Pak? Bukan closing statement, karena bukan Iya, karena kita bukan yang formal-formal ya teman-teman. Ya, Bukan. bukan. Ini ya kata Ya. akhir lah. Kalau kata akhir saya sih mengatakan begini bahwa dengan adanya perpol ini bukan berarti bahwa kepesertaan kan menghambat. Tujuannya kan mencari SKCK itu untuk kerja. Nanti kalau sudah kerja kan sudah pasti JKN juga, jadi sudah ada dasar. Kedua juga ya easy lah, berjalan seperti biasa. Jangan sampai ada isu mengatakan bahwa saya nggak bisa urus SKCK karena tidak terdaftar JKN. Itu yang kita mau hindari. Jadi sebenarnya jangan jadi masalah ini. Nah, itu tadi sobat sehat. Sebenarnya Sobat sehat. semua ini gampang, nggak perlu dipikir sulit, nggak perlu
pusingi, Yang penting jalani saja. Jalani saja. Jalani Sesuai saja. prosedur aman. Karena ketika kau bikin SKCK, terus ketemu di sana ternyata gampang. Ya. Sayang nih, kemarin itu stres-stres, ternyata tidak tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa sih. Aman. Itu dulu untuk episode kali ini, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Itu dulu sobat sehat, sampai jumpa lagi.